Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ici, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membuat video singkat tentang terapi aktivitas kelompok pada pasien perilaku kekerasan. Saya pribadi yaitu Dimas sebagai pasien korban bullying. Dan teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feli Zenti. Di sini saya sebagai perawat sekaligus leader pada terapi aktivitas kelompok hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila. Di sini saya berperan sebagai pasien korban kekerasan seksual pada terapi aktivitas kelompok hari ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Dini ini berperan sebagai perawat sekaligus observator pada TAK hari ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinita. Di sini saya berperan sebagai perawat sekaligus fasilitator pada TAK hari ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Alvin sebagai pasien kekerasan keluarga. Jangan lupa saksikan terus dan Selamat menonton! Apa lah aku udah lulus? Enggak, kuliah udah lulus. Udah lulus ini. Halo, udah lulus. Padahal aku belajar lama. Ih, keselku. Yuk. Gimana tuh kuliah? Kuliah. Ini menghasilkan kuliah masih menghasilkan. Apa gawe di semenjak kakak kuliah? Masa kamu nilai macam ini, masa kamu main terus, kamu begadang terus. Kalau kuliah bukan kuliah. Kuliah berusaha ya belajar semaksimal mungkin. Tapi itu hasil. Jadi untuk apa kakak kuliah untuk dikatakan kami di luar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok. Sebelum kita memulai terapinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya perawat Plenizenti sebagai leader pada terapi aktivitas kelompok kali ini. Ada dua rekan saya yang akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya perawat Adriani sebagai observasi pada teman-teman. Perkenalkan, saya perawat Junita. Di sini saya sebagai fasilitator pada pertemuan kita kali ini. Baiklah, selanjutnya saya mempersilahkan untuk Bapak dan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu sambil kertas namanya diletakkan di meja menghadap ke saya. Silakan untuk Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nabila. Baik, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Dimas. Perkenalkan saya baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memperkenalkan diri. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja memulai terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi perilaku kekerasan yang terjadi pada Bapak dan Ibu. Baiklah, yang pertama untuk Ibu Nabila. Nah, Ibu Nabila, menurut Ibu penyebab perilaku kekerasan yang terjadi pada Ibu itu apa? Ibu, menurut Ibu apa penyebab yang menyebabkan Ibu mendapat perilaku kekerasan? Saya merasa tidak lulus universitas yang saya inginkan. Baiklah, tidak lulus universitas yang diinginkan. Selanjutnya, tanda dan gejala yang biasanya terjadi ketika Ibu mengalami perilaku kekerasan. Itu apa? Seperti teman saya menggempal, terus jantung saya berdebar. Berarti tangan menggempal dan berdebar. Selanjutnya, perilaku kekerasan yang dilakukan pada Ibu itu apa? Seperti memukul diri sendiri, mencakar-cakar tangan. Berarti memukul dan mencakar diri sendiri. Selanjutnya, akibat kepada Ibu yang terjadi kekerasan itu seperti apa? Ibu, akibat apa yang Ibu rasakan ketika Ibu mengalami perilaku kekerasan? Baik, sepertinya tidak ada. Baik, tidak ada. Selanjutnya, komitmen perubahan perilaku. Maksudnya itu perilaku apa yang ingin Ibu lakukan terhadap perilaku kekerasan yang Ibu alami, yang ingin Ibu lakukan. Mungkin lebih bisa mengontrol emosi sendiri. Mengontrol emosi. Untuk Ibu Nabila sudah selesai. Terima kasih Ibu untuk menunggu terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke Bapak Dimas. Bapak Dimas. Nah, untuk Bapak Dimas, penyebab yang Bapak alami ketika perilaku kekerasan itu terjadi kepada Bapak? Tidak ada. Selanjutnya itu tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang sering muncul ketika perilaku kekerasan itu akan terjadi. Sulit tidur dan depresi berat. Sulit tidur. Perilaku kekerasan yang dilakukan pada Bapak Dimas itu Biasanya fisik, melempar. Selanjutnya akibat, Dimas.
akibat dari perilaku kekerasan yang terjadi pada Bapak? Akibatnya saya sulit mendapatkan informasi. Sulit mendapatkan teman. Selanjutnya, komitmen perubahan perilaku yang ingin Bapak lakukan terhadap perilaku kekerasan. Ingin menjadi lebih baik lagi. Baiklah, untuk Bapak Dimas sudah selesai. Selanjutnya kita ke Bapak Habib. Nah, Bapak Habib, untuk penyebab perilaku kekerasan yang Bapak alami itu apa? Sebabnya tekanan dari orang tua. Baik, dari orang tua. Selanjutnya, tanda dan gejala yang muncul ketika perilaku kekerasan itu terjadi kepada Bapak Habib. Jadi dia Menjadi berlebihan. pendiam. Selanjutnya, perilaku kekerasan yang dilakukan Bapak Habib itu apa? Dipukul dan dendam. Dipukul. Ditendang. Selanjutnya, akibat dari perilaku kekerasan yang Bapak Habib alami. Akibat. Baik Pak, apakah Bapak merasakan akibat dari perilaku kekerasan? Sepertinya tidak. Tidak ada. Selanjutnya, komitmen perubahan perilaku ini maksudnya perilaku yang ingin Bapak Habib lakukan terhadap perilaku kekerasan. Apakah ada komitmen atau perubahan perilaku yang ingin Bapak lakukan? Tidak ada. Baiklah, sudah selesai. Kita mengisi tabel-tabel untuk penyebab dan gejala perilaku kekerasan yang dilakukan akibat komitmen perubahan perilaku. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah kooperatif dalam pelaksanaan terapi aktivitas kelompok kita hari ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tabel terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi perilaku kekerasan. Yang pertama itu Ibu Nabila, penyebabnya tidak lulus universitas yang diinginkan. Tanda dan gejalanya tangan menggepal dan jantung berdebar. Perilaku kekerasan yang dilakukan itu memukul dan mencakar diri sendiri. Akibatnya tidak ada. Komitmen perubahan perilaku yaitu mengontrol emosi. Selanjutnya Bapak Dimas, untuk penyebabnya tidak ada. Tanda dan gejalanya sulit tidur, depresi berat. Perilaku kekerasan yang dilakukan itu melempar barang. Akibatnya sulit mendapat teman. Komitmen perubahan perilakunya itu ingin menjadi lebih baik. Yang terakhir itu ada Bapak Habib. Penyebabnya itu orang tua. Tanda dan gejalanya menjadi pendiam. Perilaku kekerasan yang dilakukan yaitu dipukul dan ditendang. Akibatnya tidak ada, dan komitmen perubahan perilakunya itu tidak ada. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil observasi dari observator yang akan dibacakan. Kepada observator saya persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan membacakan catatan hasil observasi terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi perilaku kekerasan. Jumlahnya sebanyak 3 orang. Pesertanya bernama Nabila, Dimas, dan Habib. Di sini Nabila dapat menjelaskan penyebab. Tanda gejalanya dapat dijelaskan. Tanda dan gejala bisa menjelaskan. Perilaku yang dilakukan bisa menjelaskan. Akibatnya tidak dapat dijelaskan. Komitmen perubahan bisa menjelaskan. Yang kedua ada Bapak Dimas. Penyebabnya Bapak Dimas tidak dapat menjelaskan. Tanda dan gejala dapat menjelaskan. Perilaku yang dilakukan dapat menjelaskan. Akibat yang dilakukan dapat dijelaskan. Komitmen perubahan dapat dijelaskan. Dan yang terakhir ada Bapak Habib.
Penyebabnya luka Habib dapat dijelaskan, tanda dan gejala dapat dijelaskan, pelakuan yang dilakukan dapat dijelaskan, akibat tidak dapat dijelaskan, dan komitmen perubahan tidak dapat dijelaskan. Poin Nabila sebanyak 4, poin Dimas sebanyak 4, dan poin Habib sebanyak 3. Sekian untuk hasil observasi dari saya kembalikan kepada leader. Baik, terima kasih kepada observator. Jadi, bagaimana Bapak dan Ibu perasaannya ketika kita sudah meluapkan isi hati Bapak dan Ibu? Rasanya untuk Ibu Nabila bagaimana? Enggak. Untuk Bapak Dimas? Saya sedikit lebih baik. Untuk Bapak Habib? Saya sedikit agak baik. Alhamdulillah. Nah, untuk komitmen perubahan perilakunya apakah bisa untuk dilakukan Bapak dan Ibu? Bisa. Baik, alhamdulillah. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk terapi aktivitas kelompok kita hari ini sudah selesai. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilindungi dan didekatkan dengan orang-orang baik. Saya selaku leader dan rekan saya, observator dan juga fasilitator, mohon maaf apabila ada perkataan atau salah tingkah kepada Bapak dan Ibu. Kami akhiri sesi terapi aktivitas kelompok kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hanya itu saja video yang dapat kami tampilkan. Masa depanmu tidak ditentukan oleh kekerasan yang kamu alami. Kamu berharga terlepas dari apa yang orang lain lakukan. Bully adalah proses dan setiap langkahmu itu berarti. Ingat, kekerasan tidak pernah dibenarkan. Pergi belajar membawa harapan. Tak lupanya dalam hati. Semoga video yang kami sampaikan Dapat menjadi manfaat dan inspirasi. dapat